Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab Sunan Abi Dawud bab ke-96 dari Sunan Abi Dawud dalam kitab At-Taharah. Babun fir rajuli yajidul billata fi manamih. Bab pria menemukan basahan dalam tidurnya, yaitu basahan setelah tidurnya. Jadi al-billah di sini maknanya al-yasir minal balal, yaitu basahan sedikit. Ya, basahan air sedikit tapi ya, yasir. Berkata al-Imam Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Qutaibah bin Sa'id gurunya masyhur, banyak riwayat-riwayat dalam Sunan Abi Dawud dari Qutaibah bin Sa'id. Haddatsana Hammad bin Khalid al-Khayyat. Haddatsana Abdullah al-Umari. Abdullah al-Umari ini cucunya Umar bin Khattab. Cucunya Umar bin Khattab. Kayak di sini Abdullah, di sini dinisbatkan al-Umari, dinisbatkan kepada kakek. An Ubaidillah An Ubaidillah, yaitu Ubaidillah di sini adalah saudaranya atau adiknya Abdullah. Sama. An Al-Qasim, dari Al-Qasim, dari an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau bercerita, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yajidul balala wa la yadhkur ihtilama. Nabi SAW ditanya tentang seseorang yang dia menemukan al-balal, yaitu sedikit basahan di celananya, wala yadhkuru ihtilaman, tapi dia tidak ingat. Apa sih? Perasaan tadi pas tidur saya enggak mimpi basah, enggak mimpi apa-apa. Kalaupun mimpi enggak sampai mimpi jima' dan semisalnya. Maka Rasulullah ditanya seperti itu, beliau menjawab gini, yaghtasil, mandi dia, mandi. Ya, kemudian ditanya lagi tentang wa 'anil rajuli yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal. Bagaimana dengan seseorang yang dia melihat dirinya telah ihtilam, telah mimpi melakukan hal seperti itu dan terasa ada kenikmatan, tetapi la yajidul balal, tidak ada basahan di celananya. Bisa paham gak maksudnya? Hah? Enggak paham? Udah balik kan? Putra, udah balik? Udah punya anak ini, Masya Allah beliau nih. Dia mimpi, tapi ketika bangun dia tidak mendapatkan basahan apapun di celananya. Maka kata Nabi apa? La ghusla alaih. Tidak mandi. Nah, bisa diistinbatkan dari ini apa kira-kira? Tidak mandi, ya. Faqalat Ummu Sulaim, maka berkata Ummu Sulaim, al-mar'atu tara dzalika 'alaiha ghusl. Ya. Ini enggak ada teksnya kan? 236, hadis 236. Maka Ummu Sulaim di sini adalah ibunya siapa? Ibunya Anas bin Malik. Ya. Waktu Ummu Sulaim masih menikah dengan Malik. Ya, Anas bin Malik ya berarti Malik bapaknya, ya kan? Malik bin
An-Nadhr. Waktu di masa jahiliyah ya. Nama Ummu Sulaim ini kan ada Ummu Sulaim. Ya kan? Hah? Ummu Salamah, Ummu Aiman, dan seterusnya. Masalahnya namanya siapa gitu loh. Kan bukan Ummu Sulaim namanya. Khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan namanya Sahlah, ada yang mengatakan namanya Al-Ghumaisa. Ya. Kalau suaminya Ummu Sulaim siapa? Gampang, Abu Sulaim. Malik. Iya, gampang Abu Sulaim, iya. Kan gampang ya. Malik nama suaminya karena ini orang tuanya Anas bin Malik. Namun kemudian ketika masuk Islam, suaminya marah istri masuk Islam. Ya mereka pisah. Setelahnya kemudian nikah dengan Abu Talhah Al-Ansari. Nikah dengan Abu Talhah. Tapi sebelumnya Abu Talhah ini musyrik. Dan Ummu Sulaim tidak mau menerima pinangan Abu Talhah. Karena kecuali kalau udah masuk Islam. Akhirnya Abu Talhah pun kemudian masuk Islam dan menikah dengan Ummu Sulaim dan bagus keislamannya. Di sini menunjukkan bahwasanya boleh, bukan maharnya Islam, bukan. Bolehnya menerima pinangan orang yang baru masuk Islam. Dan dia masuk Islam karena ingin menikah, tafadhol, la bas. Paham enggak? Bukan maharnya Islam. Hah? Bukan maharnya masuk Islam. Itu mahar sebagai bukan mahar ma'nawi. Adapun mahar ini tetap wajib. Enggak bisa mahar masuk Islam, maksudnya mahar dari akad, bentuk akad. Mahar itu kan harus sesuatu yang bisa dinilai dengan qimah duniawiyah. Enggak, kalau misalnya maharnya masuk Islam itu mahar tapi mahar ini mahar ma'nawi. Dan mahar ma'nawi itu tidak melazimkan sahnya pernikahan. Enggak sah. Jadi tetap ada mahar ini tetap ada. Iya. Walaupun hal yang mungkin remeh tapi ada nilainya. Begitu. Ya. Jadi ini boleh kisah Ummu Sulaim ini, Masya Allah. Ya fadhal kalau misalnya ada yang mau masuk Islam demi menikah, nggak apa-apa. Jangan antum bilang, nggak, kamu belum Islam, kamu nggak bisa, kamu harus ikhlas. Iya betul harus ikhlas, tapi biarkan dia masuk Islam. Ya. Adapun kasus-kasus yang berikutnya di artis-artis sekarang terjadi itu murtad lagi. Ya. Maka di sini kok Ummu Sulaim menerima? Ya mungkin Ummu Sulaim melihat Abu Talhah ini memang benar sungguh-sungguh pengen masuk Islam juga. Makanya bagus keislamannya gitu. Adapun kalau misalnya dia masuk Islam murni buat nikah doang dan tampak darinya ternyata setelah diuji sebelum menikah dia tetap nggak mau sholat, maka nggak usah, nggak boleh nikah dengan dia karena dia nggak mau sholat. Ya. Taib. Ummu Sulaim berkata, berkata kepada Nabi SAW, Al-mar'atu tara dzalika 'alaiha ghusl. Perempuan kalau melihat air tersebut, basahan air tersebut, apakah wajib atas perempuan untuk mandi? Kata Ummu Sulaim. Maka kemudian Nabi SAW menjawab apa? Naam, iya, perempuan juga mandi junub. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Sesungguhnya perempuan itu syaqa'iqnya rijal. Syaqa'iq ini jamak dari syaqiqah. Ya. Asal dah syaqa'iq, syaq.
itu belahan. Perempuan itu belahannya laki-laki. Kalau diterjemahkan biasanya perempuan itu saudaranya laki-laki. Jadi dari syak itu, ya kata Nabi SAW, ittaqullaha ittaqun nara walau bisyaqqi tamrah, atau bisa bisyaqqi tamrah. Peliharalah diri kalian, tameng diri kalian dari api neraka walaupun dengan belahan kurma, bukan sepotong kurma ya, belahan. Jadi syak. Dari kurma seperti hipotek itu nih syak. Perempuan adalah syaqiqahnya laki-laki, belahan laki-laki. Makanya kakak kandung dan adik kandung itu disebut akh syaqiq, ukht syaqiqah. Karena belahan dari orang tua kita. Ya begitu. Ya. Syak kalau dikubur berarti di tengah dia. Ya kan? Di tengah. Kalau lahat kan agak di sini, lubangnya di pojokan. Dan yang lebih afdol lahat. Bukan syak yang di tengah. Ya, dikubur ada syak. Ya. Begitu juga nisfu syak. Ya. Tapi itu bukan syak. Itu nisfus saq. Bukan syak. Tapi saq. Saq itu apa? Betis, tengah betis. Paham di sini? Kayak nisfu. Saq bisaq. Betis. Bukan syak, beda. Ada juga syuqqah. Ya, kalau apartemen, blok itu syuqqah namanya. Karena blok-blok itu adalah sebenarnya ini nih blok D, ini syuqqah D. Blok ini syuqqah ini, itu syuqqah. Iya. Oke, jadi kata Nabi SAW, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Apa faedah dari lafaz syaqaiq di sini? Makna dhair, amsal, seperti rijal, bagian serpihan dari rijal, satu serpihan atau potekan gitu. Ya. Maka tabi'ahnya laki dan perempuan itu dari asal wahid, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kenapa begitu? Karena Hawa atau istri Nabi Adam khuliqat min Adam, diciptakan dari Adam itu sendiri. Ya, gitu. Ya begitu. Tapi ya, karakternya laki-laki dan perempuan berbeda. Makanya nanti juga akan ada penjelasan dalam Sahih Muslim, air maninya perempuan dengan laki-laki juga ada perbedaan. Tapi tetap ada, dua-duanya ada, dan juga konsekuensinya apa? Konsekuensinya mandi junub. Taib, bab berikutnya bab 97. Babun fil mar'ati tara ma yara rajul. Bab tentang perempuan itu bisa melihat apa yang dilihat oleh laki-laki. Dan ini berkaitan dengan air mani, ya. Bisa melihat apa yang dilihat oleh laki-laki. Taib. Dalam hadis nomor 237. 237. Qala Abu Dawud rahimahullah, haddatsana Ahmad ibn Salih. Haddatsana Anbasah, haddatsana Yunus an Ibn Shihab, qala Urwah an Aisyah anna Ummu Sulaimin al-Ansariyah wa hiya Ummu Anas bin Malik. Ya. Jadi ini riwayat dari Urwah bin Zubair, kemudian dari Aisyah, dan dari Ummu Sulaim radhiyallahu anhum jami'an. Berkata Ummu Sulaim, yang tadi kita ceritakan Ummu Sulaim, ya, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma. Anas bin Malik, Anas dan Ummu Sulaim radhiyallahu anhuma. Qalat, ya Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq. Ara'aita al-mar'ata idza ra'at fi an-naumi ma yara ar-rajul ataghtasilu am la? Wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haqq. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Ya.
Dikatakan oleh para ulama maksudnya la yamtani'u min bayanil haqqi fayutlaqul haya 'ala al-imtina'. Maka maksudnya adalah innallaha la yastahi minal haqq, tidak, Allah Ta'ala tidak mencegah dirinya dari menjelaskan kebenaran. Enggak malu-malu ketika menjelaskan kebenaran, karena itu benarnya udah dijelaskan. Walaupun dalam tema yang kalau di perbincangan biasa itu hal yang tabu. Ya. Kita kalau misalnya lagi ngobrol biasa, kita ngomongin air mani, kayak gimana? Hah? Dan tidak ngomongin tentang agama, entah. Ngomongin, mani antum warna apa? Pasti enggak ini, ngapain kayak gitu kan? Tetapi ketika menjelaskan tentang hukum syar'i, maka la yastahi minal haqq. Lanjut aja pembahasannya gitu. Ara'aital mar'ata idza ra'at fin naum ma yara ar-rajul. Bagaimana pandangan wahai Rasulullah jika perempuan idza ra'at fin naum, melihat di mimpinya, maksudnya mimpi basah. Ma yara ar-rajul, apa yang dilihat pula oleh laki-laki. Ngerti nggak maksudnya? Laki-laki umumnya, nggak semuanya, umumnya laki-laki bisa mimpi basah, junub. Dia mimpi dengan melakukan hal-hal yang berupa pelampiasan syahwat di mimpinya. Ya. Apakah perempuan begitu? Iya, perempuan gitu. Ara'aital mar'ata idza ra'at fil naumi ma yara rajul. Perempuan melihat juga hal seperti itu di mimpinya, bermimpi seperti itu juga. Mungkin terhadap pria yang dia sukai, atau pria yang tidak dia sukai, tapi ya di mimpi kebetulan ketemunya itu. Hah? Ya nggak tahu ya, tanya aja, nggak tahu ya kan, beda-beda orang kan. Ya Anda nggak perlu nanya antum dulu kayak gimana, ya. Maka apakah kemudian dia mandi? Maka Nabi SAW bersabda, "Na'am, faltaghtasil idza wajadatil ma." Iya. Perempuan tersebut hendaknya mandi, tapi jika apa? Jika menemukan air. Taib. Faltaghtasil idza wajadatil ma. Nah, apa maksudnya sih? Air apa? Air mani, bukan air gayung. Jadi al-ma di sini ada makna, maksudnya di sini berarti al-ahd adz-dzihni lah ya. Yaitu yang sudah diketahui maksud dari air inilah. Jangan difahami ya perempuan ini wajib mandi ketika dia menemukan air untuk mandi. Enggak, bukan itu. Tapi air yang dimaksud air mani. Kita wajadatil ma. Ini juga menunjukkan bahwasanya mimpi bersenggama dan semisalnya, saya enak apapun, kadang ada yang keluar air mani, ada juga yang enggak keluar. Ya. Nah, hukum syar'inya adalah kalau keluar air mani maka mandilah dia. Kalau tidak, maka tidak wajib mandi. Begitu. Faqbaltu alaihi faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, maka aku pun menghadap ke Ummu Sulaim, maka aku bilang ke Ummu Sulaim, uffin laka wa hal tara dzalikal mar'ah, uffin laki afwan, uffin laki. Uff di sini la taqul lahu uffin. Jadi kalau bahasa kita uff itu bukan, di bahasa kita nggak ada uff nggak ada. Tapi kayak uffin laki artinya kamu nih, gitu loh. Oke, kata Allah wala taqul lahuma uff. Buat orang tua jangan sampai ngomong uff, jangan. Itu paling khafif, paling khafifnya kalimat. Kayak misalnya disuruh orang tua, suruh beliin minyak tanah. Tolong beli minyak tanah. Nah, ini uff. Nah, seperti kata Aisyah kepada Ummu Sulaim, uffin lak.
Ya, uffin laki, wa hal tara dzalikal mar'ah. Kamu ini emang perempuan bisa ngeliat kayak gitu di mimpinya. Ya. Fa aqbala alayya Rasulullah SAW, kayak Rasulullah dengar tuh kayak gitu. Rasulullah dengar Aisyah bilang gitu. Maka kata Nabi SAW, taribat yaminuka ya Aisyah, wa min aina yakunu syabah. Taribat yaminuk. Taribat ini kan hanyalah suatu kalimat. Ya. Arti taribat ya iftaqarat. Anggaplah taribat yaminuk itu kamu ini Aisyah gimana sih gitu loh. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa min aina yakunu syabah. Dari mana kemudian terjadi syabah? Emang maksudnya, ketahuilah wahai Aisyah, air mani laki-laki dengan air mani perempuan ada perbedaan. Ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan dalam Sahih Muslim, innama, kata Nabi SAW, innama ar-rajuli ghalidhun abyadu. Air maninya laki-laki ghalidh, tebal dan putih warnanya. Ya. Wa ma'ul mar'ati raqiqun asfar. Adapun air mani perempuan tipis dan berwarna kuning. Ya. Begitu ya. Gitu. Allahu a'lam. Ala kulli hal, seperti itu. Intinya adalah mandinya seseorang untuk junub itu ketika dia melihat air mani. Jika tidak, maka tidak. Bab berikutnya, dan ini terakhir untuk Sunan Abi Daud, babun fi miqdaril ma'il ladzi yujzi'u fil ghusl. Bab takaran air yang mencukupkan sahnya mandi junub dan semisalnya. Baik mandi junub atau mandi haid termasuk. Ya, baik mandi junub ataupun mandi haid termasuk. Takarannya seberapa? Maka dikatakan di sini oleh Abu Daud rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah al-Qa'nabi an Malik an Ibn Shihab an Urwah an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu min ina'in huwa al-farqu min al-janabah. Dalam hadis Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW mandi min ina'in, dari suatu wadah, dan ukuran wadah itu al-farq. Nanti farq nanti ada sebutnya. Farq. Karena beliau mandi karena junub, minal janabah, bisa bil janabah, karena sebabnya junub. Wa qala Abu Dawud qala Ma'mar 'an az-Zuhri fi hadzal hadits qalat. Nah, di sini berkata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin fihi qadrul farq. Saya mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah yang di dalamnya ada kadar ukuran al-farq. Berarti namanya al-farq. Abu Daud berkata, sami'tu Ahmad bin Hanbal yaqul al-farqu 16 ritla. Satu farq itu sama dengan al-farq, satu wadah al-farq itu sama dengan 16 ritel. Ritel itu bukan liter, beda. Ritel itu bukan liter, beda. Ala kulli hal di sini ada beberapa sebutan ritel, tapi al-farq, berkata Sufyan bin Uyainah dalam Sahih Muslim, ya, bahwasanya al-farqu 3 asu'. Farq adalah 3 sa'. 3 sa'. Cari satu sa' berapa? Satu sa' setara dengan 2.700 gram atau 2,7 kilogram. Satu sa'.
2,7 kilogram. Berarti kalau misalnya farok di sini 3 sa' berarti berapa? 2,7 kali 3 berapa? Berapa antum biasa? Hah? 8,1. Begitu ya? Hah? Allah. 8,1 kilogram. Ya udah gitu. Seberapa sih? 8,1. Segitu ya. Air seberapa sih air ya? Sekilo itu seberapa ya, Kon? Hah? Apa? Satu apa? 1 kilo 1 liter. Air biasa. Gitu ya. Itu galon tuh berapa tuh galon? 19 ya. Berarti setengahnya kurang dikit. Nah segitu. Segitu. Itu mandi junub. Segitu. Ya. Ya kalau wudhu ya segelas juga bisa. Tapi kalau mandi junub kan enggak. Mandi junub kan harus semuanya kalir dengan air. Antum mandi junub misalnya aqua yang gede itu berapa itu? Itu yang gede di kardus. Coba enggak tuh yang di belakang antum tuh. Ada keterangannya berapa tuh? Itu aqua nanggung itu. Berapa tuh? Enggak, kegedean itu. 600 mili. Liter dia pakainya. 600 mili sama kayaknya. 600 gram kali ya. Berarti 8,1 ya berapa kalinya itu? Tapi ala kulli hal seperti itu ya. Sekitar 8,1 ya. 8,1 kilogram air. Ya begitu. Wallahu a'lam. Yaitu miqdarnya sekitar segitu. Tapi kita kira-kira seberapa? Sekolam. Hanya ibrahnya begini ya kawan. Zaman ketika itu mandi pakai gayung, ya enggak? Pakai wadah. Sekarang tanya antum. Mana yang lebih irit? Mandi pakai gayung apa shower? Yang jawab gayung itu karena di rumahnya pakai gayung. Shower apa gayung? Gimana sih? Wallahu alam. Apa nggak pernah mandi tuh? Shower ikhwan. Sekarang coba gayungnya. Antum satu kayak giniin, coba shower. Itu nggak langsung penuh kan? Lebih dari shower sebenarnya. Shower normal ya. Kalau shower yang banyak banget ya itu ya besar juga debitnya. Shower. Apakah sah mandi di bawah kuantiti 8,1 kilogram? Sah apa enggak? Sah kalau misalnya semua tercover dengan air tersebut. Karena ibrahnya adalah di sayalanul ma', mengalirnya air. Gitu. Maka kalau misalnya ini antum nggak perlu pakai shower kemudian antum ukur udah berapa liter nih, nggak usah mikirin gitu. Yang penting semua di badannya apa? Kena air. Kena air di sini bukan cuma sebatas lembabnya doang, tapi kena karena namanya ghusl atau ghusl itu mencuci betul-betul, membasuh semuanya. Ya, begitu ya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.